Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, apa kabar hari ini? Saya percaya kita semua akan senantiasa diberikan karunia untuk tetap setia dalam menjalani retret agung kita dalam masa puasa ini. Dan saya yakin, apapun situasi hidup kita, Tuhan selalu menyertai kita semua. Maka mari, hari ini kembali kita akan mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan yang tentunya akan meneguhkan iman saya dan Anda untuk tetap setia menjalani panggilan hidup kita masing-masing. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Mintalah maka kamu akan diberi. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta akan menerima, setiap orang yang mencari akan mendapat, dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu akan dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia minta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberikan yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang memintanya kepadanya. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Demikianlah Injil Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, kita telah diteguhkan oleh firman Tuhan yang tentunya akan sangat menguatkan kita semua dalam perjuangan hidup kita masing-masing. Dalam bacaan Injil Matius pada hari ini dikatakan, dalam khotbah di bukit, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Mintalah maka kamu akan diberi." Kita diingatkan oleh Tuhan agar apapun situasi hidup kita masing-masing saat-saat ini, entah itu kegembiraan, entah itu penderitaan, entah apapun yang kita alami, mintalah, maka kamu akan diberi. Kemudian dikatakan, carilah, maka kamu akan mendapatkan. Kita harus berjuang untuk mencari. Kita tidak bisa hanya duduk tenang dalam penderitaan kita, dalam kesulitan hidup kita, dalam dosa-dosa kita. Tetapi kita harus berjuang untuk keluar dan mencari apa yang harus kita buat untuk bisa keluar dari segala situasi peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita. Kita harus berjuang untuk mencari. Kemudian dikatakan lagi, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Kita diajak oleh Yesus untuk senantiasa mengetuk pintu. Jangan pernah berhenti untuk datang kepada Tuhan. Saya pernah mengatakan, ketuklah pintu hati Tuhanmu, maka Dia akan menjawab engkau. Seperti seorang hamba perempuan memandang kepada tangan nyonyanya, seperti seorang hamba laki-laki memandang kepada tangan tuannya, demikian juga kita memandang kepada Tuhan sampai Dia berbelas kasihan kepada kita. Maka jelas Tuhan mengajak Anda dan saya
untuk tidak sekedar meminta, tapi juga kita harus mencari. Dan tidak hanya mencari, tapi kita juga berjuang untuk terus mengetuk. Maka kita akan mendapatkan apa yang kita inginkan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dan dicintai oleh Tuhan Yesus. Dikatakan lagi dalam bacaan Injil hari ini, adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia minta roti, atau memberi ular jika ia minta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberikan yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu di surga. Sungguh luar biasa. Kalau kita sebagai seorang manusia dengan segala kelemahan dan keterbatasan kita, mampu melakukan yang terbaik bagi orang-orang yang ada di sekitar kita, apalagi Bapa kita yang di surga, Dia akan melakukan yang terbaik demi keselamatan Anda dan saya dalam kehidupan kita. Oh, sungguh luar biasa Tuhan kita. Tuhan yang selalu membantu kita. Maka Dia bilang, kalau kamu yang jahat bisa memberi sesuatu yang baik, apalagi Bapamu yang ada di surga. Kita percaya bahwa Bapa kita tahu apa yang kita butuhkan sebelum kita memintanya. Maka kita jangan hanya duduk, tapi kita harus terus mencari dan mengetuk dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, saya percaya apapun situasi hidup kita, Tuhan akan memberikan yang terbaik. Tuhan punya rencana yang terbaik bagi Anda dan saya. Maka mampukah kita melihat berkat di balik segala penderitaan yang kita alami? Mampukah kita melihat berkat-berkat yang ada di balik segala pergumulan yang kita alami dalam kehidupan kita? Sakit penyakit, pergumulan suami istri, pergumulan ekonomi, pergumulan karena pekerjaan. Mampukah kita melihat belas kasih Tuhan di balik setiap peristiwa-peristiwa sulit dalam kehidupan Anda dan saya? Karena Dia Bapa yang baik. Kalau Anda dan saya bisa memberikan yang terbaik bagi orang-orang yang kita cintai di sekitar kita, ingat Bapak, Ibu, adik-adik, Bapa kita yang di surga akan memberikan jauh yang terbaik yang kita butuhkan dalam kehidupan kita masing-masing. Maka jelas tadi dikatakan lagi, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Kalau Anda ingin dihargai oleh orang lain, ingin dipahami oleh orang lain, ingin dicintai oleh orang lain, lakukanlah hal yang sama. Anda ingin diampuni ketika Anda melakukan kesalahan, maka lakukanlah hal yang sama kepada orang lain ketika orang lain melakukan kesalahan terhadap Anda. Ini hukum emas yang diajarkan oleh Yesus kepada kita. Dan ingat dikatakan tadi, itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga kepada orang lain. Jangan sampai kita hanya menuntut orang lain untuk memahami, mengerti kita, lalu kita lupa untuk memahami dan mengerti orang lain dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita terlalu memberi beban yang berat kepada orang lain, sedangkan kita santai-santai tidak mau memikul beban itu dalam kehidupan kita. Maka mari Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, dalam masa Prapaskah, dalam masa retret agung ini, kita berjuang untuk melakukan yang terbaik bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan percayalah, orang akan melakukan hal yang sama pada dirimu. Jadilah pribadi-pribadi yang membawa berkat, pribadi-pribadi yang selalu dirindukan oleh orang lain. Jangan sampai kehadiran kita membawa perpecahan. Jangan sampai mulut kita mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan orang lain. Jangan sampai kehadiran kita menjadi beban bagi orang lain. Mari kita berjuang untuk saling mendukung, saling memberi kekuatan satu sama lain. Dan kita juga percaya
bahwa Tuhan akan melakukan hal yang sama bagi hidup Anda dan saya. Sungguh luar biasa Tuhan. Saya percaya Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. Kalau Anda saat ini sedang sakit, katakanlah, Tuhan saya sakit Tuhan. Tapi saya percaya apapun yang saya minta Tuhan, asalkan saya setia dengan tekun datang kepadamu, Engkau pasti memberikan itu kepada saya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, bagaimana dengan firman Tuhan hari ini? Saya percaya kita punya Bapa yang baik, Bapa yang selalu mengasihi Anda dan saya. Dia akan memberikan yang terbaik. Dia tidak akan pernah melupakan Anda dan saya. Maka mari kita juga melakukan hal yang sama pada orang lain. Kita berdoa, kita mohon berkat untuk terus melanjutkan masa-masa retret agung kita. Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang sungguh meneguhkan kami. Bantulah kami, tambahkan iman kami, agar kami mampu melakukan yang terbaik bagi semua orang yang kami jumpai dalam kehidupan kami. Agar kami tidak terlalu banyak menuntut untuk orang menghargai kami, tetapi kami juga mampu menghargai orang-orang yang ada di sekitar kami. Mampukan kami untuk tidak berputus asa, tetapi selalu datang untuk mengetuk, mencari, dan meminta. Maka kami akan menemukan apa yang kami rindukan berkat belas kasih-Mu. Kami puji Engkau Bapa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga kita sekalian, orang-orang yang kita doakan, pekerjaan kita, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.